Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur bahwa hari ini kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan menyimak dalam Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Puji Tuhan. Sampai di situ pembacaan kita. Di dalam perikop pasal yang kedua, perikop yang pertama di sini yaitu tentang Sion sebagai pusat kerajaan damai. Namun hari ini saya akan membahas yaitu tentang Yerusalem. Ya, saya memberikan tema firman Tuhan tentang Yerusalem. Nah, Nabi Yesaya ini adalah nabi yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk menubuatkan segala sesuatu yang akan terjadi atas Yerusalem, atas umat-umat Israel. Nabi Yesaya sendiri dia bekerja di kerajaan Yehuda dan tinggal di Yerusalem. Apakah Yerusalem ini? Yerusalem adalah tempat di mana didirikannya bait suci, yaitu sebagai tempat beribadah umat-umat Israel atau bangsa Israel. Mereka meyakini bahwa Yerusalemlah tempat yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi tempat kudus baginya. Apakah arti dari Yerusalem? Yerusalem artinya adalah kota damai. Disebut sebagai kota damai, Bapak Ibu, bahwa Yerusalem ini menjadi impian banyak orang untuk bisa sampai ke sana. Sangat diinginkan oleh banyak orang bahwa Yerusalem itu tempat yang damai, tempat yang mendatangkan sukacita, tempat yang mendatangkan ketentraman hati tentunya. Nah, itulah sebabnya bahwa tempat yang damai ini, kota yang damai ini, banyak orang yang pengen berbondong-bondong untuk datang ke sana. Di mana mereka merasa bahwa tempat itu adalah tempat yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, di mana Tuhan hadir di kota itu, Tuhan hadir di dalam kota itu. Nah, kita akan sama-sama belajar sebutan istimewa Yerusalem di dalam Alkitab, bahwa Yerusalem itu di dalam bacaan-bacaan firman Tuhan, di dalam Alkitab juga disebut sebagai tempat kediaman Allah, gunung batu yang tak tergoyahkan, tempat perlindungan dan sukacita bagi umat, dan juga kota Daud. Betapa luar biasa bahwa kiasan-kiasan mengenai kota Yerusalem ini, Bapak Ibu, bahwa Yerusalem adalah sebagai tempat yang mendatangkan sukacita bagi umat, tempat perlindungan dan tempat kediaman Allah. Tentunya jika tempat itu adalah merupakan tempat yang dipakai untuk berdiamnya Allah yang Maha Kudus, tempat yang dikhususkan oleh Tuhan sehingga Tuhan bertahta di sana, tentunya ini akan mendatangkan sebuah kerinduan bagi banyak orang untuk dapat menikmati tempat itu, untuk dapat melihat dan merasakan betapa damainya tempat itu. Karena Yerusalem diyakini sebagai tempat khusus di mana Allah berkenan hadir, maka di sanalah didirikan bait suci yang sangat besar, yang sangat megah, supaya umat-umat Israel dapat beribadah kepada Tuhan di sana. Dalam pembacaan kita hari ini menerangkan bahwa Yerusalem akan menjadi tempat yang dirindukan oleh banyak orang, tempat yang akan didatangi oleh bangsa-bangsa dikatakan. Secara jasmani Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa datang ke tempat itu. Yerusalem tempatnya jauh di luar negeri sana ya, harus pergi ke Israel dengan biaya yang sangat mahal tentunya. Dan ketika kita mungkin menginginkan ke Yerusalem, tempat yang penuh damai, kota damai, tempat yang bisa menjadi kediaman Allah, tempat yang mendatangkan sukacita bagi umat-umat, kita tidak bisa mendatangi ke sana, ke tempat Yerusalem.
tempat yang membawa sukacita. Lalu apakah makna Yerusalem secara rohani bagi kita? Kalau Yerusalem tadi disebut sebagai tempat kediaman Allah, tempat di mana Allah hadir di sana, tempat yang dirindukan oleh banyak orang dan juga mendatangkan sukacita bagi umat-umat Tuhan. Maka di sini saya memberikan arti bahwa makna rohani Yerusalem itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur 26 ayat yang ke-8 ya. Di dalam Mazmur 26 ayat yang ke-8 di sana ada sebuah ungkapan daripada Raja Daud bahwa Daud merasakan damai, Daud merasakan tentram ketika dia bisa berada di dalam hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan. Kedamaian itu bisa kita nikmati, kedamaian itu, sukacita itu bisa kita rasakan saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bahwa kita mungkin tidak perlu jauh-jauh pergi ke Yerusalem, tetapi Yerusalem secara rohani, makna rohani dari Yerusalem, tempat yang aman, tempat yang damai, tempat di mana umat-umat Tuhan bisa mengadu kepada Allah kapan saja, adalah ketika kita ada di dalam hadiratnya Tuhan. Dalam pembacaan ini siapa saja yang akan datang ke Yerusalem? Di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga a tadi dikatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi. Nah, Bapak Ibu, kalau dituliskan di sini segala bangsa, segala suku bangsa, berarti tidak ada batasan. Entah itu suku apa saja, siapa saja boleh datang ke dalam rumah Tuhan. Siapa saja, semua orang yang merindukan kedamaian, yang merindukan hadirat Tuhan, boleh datang masuk di dalam hadiratnya kapan saja. Setiap orang yang merindukan hadirat Tuhan bisa datang kapan saja, bisa datang di mana saja. Saat ini Bapak Ibu, kita tidak bisa datang ke gereja bahkan ya, karena situasi kondisi Covid yang terus meningkat. Kita tidak dapat menikmati ibadah secara fisik di gereja. Namun kita bisa tetap menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu ada di rumah dan bisa tetap menikmati hadirat Tuhan lewat apa? Lewat doa kita, lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saat kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, saat kita belajar firman Tuhan, di sana kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Mazmur 22 ayat yang keempat di sana menerangkan bahwa karena Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian umat-umatnya. Jadi ketika umat-umat Tuhan mau datang ke Yerusalem rohani, ke hadirat Tuhan, tempat yang penuh kedamaian itu, yaitu dengan membawa puji-pujian kepada Tuhan, maka siapapun yang datang akan menikmati hadirat Tuhan. Saat datang membawa pujian penyembahan kepada Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kemudian di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 di sana, karena Tuhan juga ada pada orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Yesus. Hadirat Tuhan bisa kita nikmati, baik kita saat ada di rumah, baik kita mungkin ada di toko, di tempat pekerjaan, ada dimanapun kita bisa tetap menikmati hadirat Tuhan, asalkan kita tetap menjaga hadirat Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bahwa di hari-hari yang semakin sulit ini tidak ada tempat yang lebih aman, tidak ada tempat yang lebih memberikan kedamaian selain kita duduk di dalam hadiratnya Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka di sana kita dapat merasakan kedamaian, sukacita, dan tentu saja Allah tempat perlindungan kita itu akan kita nikmati saat kita ada dalam hadiratnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan di ayat yang ketiga tadi dikatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Mari naik, ada satu usaha yang harus kita lakukan di dalam ayat yang ketiga ini. Jangan berhenti mencari hadirat Tuhan.
Kalau kita menyadari bahwa hal itu satu-satunya menjadi sumber kekuatan bagi kita, sumber perlindungan dan menjadi tempat kedamaian bagi kita, jangan berhenti. Kita terus berusaha mencari hadirat Tuhan lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Orang-orang yang menikmati hadirat Tuhan adalah orang-orang yang selalu memiliki kerinduan mencari Tuhan, mencari hadiratnya dan hidup dekat dengan Dia. Hanya ini yang menjadi kekuatan bagi kita semua untuk terus dapat menikmati bait-Nya. Mazmur 27 ayat yang keempat, di sana pemazmur juga menuliskan kerinduannya. Dikatakan demikian, Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Luar biasa, saat kita ada di dalam bait Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, maka di sana ada sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya, ada kekuatan, ada kedamaian, sehingga hidup kita senantiasa mengalami kemuliaan Tuhan setiap hari. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus mencari hadirat Tuhan setiap hari agar kehidupan kita senantiasa dekat dengan Allah kita. Tuhan memberkati, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi umat-umat yang merindukan hadirat Tuhan senantiasa. Tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat yang memberikan kekuatan, tempat yang memberikan kami penghiburan. Oleh sebab itu, berkati seluruh umat-umat-Mu GPDI LCD Magelang untuk mereka senantiasa mencari hadirat Tuhan dan terus dekat kepada Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya keluarga besar GPDI LCD Magelang merasa tenang, sebab daripadanya lah harapan keluarga GPDI LCD Magelang. Hanya Dialah gunung batu, keselamatan dan kota benteng keluarga besar GPDI LCD Magelang tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan, gunung batu kekuatan, tempat perlindungan keluarga besar GPDI LCD Magelang ialah Allah. Puji Tuhan, kami bersyukur terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.